Nggak ada suaranya nih ya. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Ya, apakah Abang bersedia membuka kamera? Oh iya, Kak. Jap. Ya, silakan saudaraku, ada yang mau ditanyakan? Aku mau bertanya, Kak. Kan Yesus itu mati berapa hari? 3 hari ya? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Setelah dia mati, siapa yang mencatat dosa manusia 3 hari itu? Catat. Siapa yang mencatat dosa? Kan Aduh, dia mati 3 hari. ketinggalan zaman kali pakai catat mencatat. Zaman digital ini aja kita berbicara udah langsung tercatat gini dengan hanya record. Kan saya Catat mencatat. bertanya, Kak. Terus Jadi kan Tuhan itu catat Yesus, mencatat gitu ya, dicatat dosamu gitu satu persatu, catat mencatat gitu manual gitu. oh berarti manusia tidak ada dosa kalau umat Kristen itu Bukan ada yang dosa. saya mau pertanyakan tentang catat mencatat itu. Berarti Tuhan itu mencatat manual gitu ya, seperti kamu menulis dalam buku gitu. Satu lagi, Kak, kan Nah, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kan? Sekejap dulu, yang ini tentang catat mencatat. Ini maksudmu Ya kan, gimana sih? Catat mencatat itu kayak manual gitu, kayak kamu menulis dalam buku gitu mencatat. enggak, yang apa? Jadi ini selesaikan dulu pertanyaanmu ini. Kamu langsung lompat sana lompat sini. Yang ini, Kak, yang mencatat dosa manusia setelah Yesus mati itu siapa? Apakah umat Kristen itu setelah ditebus dosanya nggak ada dosa? Apa gimana? Enggak, sebentar. Ini mencatat dosa ini maksudnya gimana sih, manual gitu mencatat? Kan manusia itu punya dosa dan pahala ya, Kak. Kalau di umat Kristen itu nggak ada dosa atau pahalanya. Iya, di dalam Alkitab kan tertulis bahwa upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Tapi yang mau saya pertanyakan itu catat mencatat ini loh. Kamu paham gak sih? Kamu Ya tahu dari paham, mana Kak. kok Tuhan catat mencatat? Kan Tuhan itu maha kuasa. Dia Terus, bisa ya tunjukkan di hadapanmu ya tanpa catat manual itu dosa-dosamu semua. Oke, Kak. Nah, terus kan sudah itu. Nah, satu lagi ini, Kak, satu lagi yang saya bingung. Kan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kan, untuk menebus dosa manusia. Menebus manusia berdosa. Menebus manusia berdosa. Terus setelah disebut manusia di umat Kristen itu nggak ada dosa kan? Oke, jadi gini saudaraku, Tuhan Yesus menebus kita dari apa? Dari hukumnya sendiri. Oh, ini merokok lagi. Oh, enggak. Maaf. Oke, gini ya, Bang. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu menebus kita dari hukumnya sendiri, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Bahwa upah dari dosa ialah maut ya. Itulah kenapa manusia mati, mengalami kematian, kembali jadi debu tanah dan rohnya masuk ke alam maut. Nah, Tuhan Kristus membebaskan kita dari alam maut, dari debu tanah supaya kita mengalami kebangkitan untuk hidup yang kekal. Karena kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia, dia tidak pernah memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, nggak akan ada kebangkitan, saudaraku ya. Jangan mimpi. Tidak pernah akan ada kebangkitan karena firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 ya. Jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, nggak akan pernah ada kebangkitan. Sia-sialah semua umat manusia di dunia ini. Kita adalah orang yang paling malang. Kenapa? Kita selamanya akan terkutuk dalam dosa-dosa kita, mati dalam debu tanah dan di alam maut.
Nah, tapi karena begitu besar cinta kasih Tuhan Yesus bagi kita, dia datang ke dunia. Dia berikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya kita yang percaya kepadanya dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, sehingga kita pun akan bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya di hari kiamat ada kebangkitan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus Kristus telah terbukti mati dan bangkit pada yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang tidak percaya sesuai dengan firman Tuhan, di Yohanes 3 ayat 18, orang-orang yang tidak percaya itu tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Kejadian 2 ayat 17. Dan ketika mereka nanti dibangkitkan, di Wahyu 21 ayat 8, ya orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang melakukan kekejian, kejahatan, dan sebagainya, yang tidak tobat-tobat, mereka itu dibangkitkan untuk dicampakkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu neraka kekal selama-lamanya. Disitulah mereka disiksa siang dan malam, bersama dengan siapa? Yaitu di Wahyu 20 ayat 10 ya. Dan iblis yang menyesatkan umat manusia ya, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Nah, seperti itu saudaraku ya. Oke, terima kasih saudaraku. Saya rasa sudah cukup dulu. Adonai Yesus HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa Oke, oke, oke. memberkatimu. Oke. Ya, tetap semangat.